membuat podcast seputar Palang Merah Indonesia, yaitu tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Jadi sebelum memulai podcast, kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 2. Saya Tiara Arfiandini, saya Eva Sri Rahmayani, dan saya Indah Widya Sukahuta. Nah, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang nanti akan kami jawab satu sama lainnya. Jadi, disimak ya podcast kami. Nah, pertanyaan untuk Indah Widya terkait dengan Palang Merah Indonesia. Jadi siapa sajakah yang termasuk ke dalam anggota di Palang Merah Indonesia itu? Nah, jadi untuk keanggotaan PMI ini ada 4. Yang pertama ini ada anggota remaja. Biasanya anggota remaja ini berusia dari 10 sampai 17 tahun atau sesuai sekolah lanjutan tingkat atas yang belum menikah. Nah, anggota kedua ini ada anggota biasa. Anggota biasa ini berusia dari 18 tahun atau yang sudah menikah. Yang ketiga ini ada anggota luar biasa. Anggota luar biasa ini biasanya warga negara asing yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah. Dan yang terakhir ada anggota kehormatan. Anggota ini biasanya mereka yang dianggap telah berjasa memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap Palang Merah Indonesia. Nah, jadi saya akan bertanya kepada Saudari Eva Sri Rahmayani. Jadi asas-asas PMI itu apa saja sih? Nah, jadi asas PMI itu ada 3. Yang pertama ada asas teritorial. Jadi asas ini merupakan asas yang kekuasaannya itu di atas suatu daerah atau wilayah suatu negara. Dan yang kedua itu ada asas kebangsaan. Asas ini asas yang dilakukan oleh negara pada setiap warga negaranya. Yang ketiga itu ada yang terakhir, yaitu asas kepentingan umum. Jadi asas ini asas yang dilaksanakan pada wewenang negara untuk mengatur dan melindungi kepentingan dalam kehidupan masyarakat di dalam negara itu. Nah, jadi saya mau bertanya nih ke Tiara. Jadi Tiara, apa aja sih kegiatan yang dilakukan di dalam gerakan PMI ini? Nah, jadi kegiatan di dalam Gerakan Palang Merah Indonesia itu yang pertama ada diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan hukum kemanusiaan internasional atau HPI. Nah, yang kedua itu ada penanganan bencana. Yang ketiga itu ada pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Nah, yang keempat itu ada pembinaan PMR atau Palang Merah Remaja dan relawan. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah pelayanan transfusi darah. Nah, di sini saya akan bertanya nih kepada Eva. Dalam dasar hukum Palang Merah Indonesia kan ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini itu mengatur apa saja sih? Nah, iya benar. Di dalam dasar hukum PMI itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, adapun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini mengatur tentang nama, waktu, status, atas dan kedudukan, atas dan tujuan, prinsip dasar, lambang dan logo, pelindung keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, perbendaharaan, sampai atau peserta pembinaan. Nah, jadi saya mau bertanya nih ke Indah. Apa aja sih yang kamu ketahui tentang perhimpunan PMI itu? Nah, jadi Perhimpunan Palang Merah Indonesia ini adalah lembaga sosial kemanusiaan yang netral dan mandiri yang didirikan dengan tujuan untuk meringankan penderitaan sesama manusia. Nah, jadi saya mau bertanya nih sama Saudari Tiara, dari logo Palang Merah Indonesia, apakah mempunyai arti dari logo tersebut? Nah, untuk logo Palang Merah Indonesia itu berdasarkan aturan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dari Palang Merah Indonesia, ketentuan logo Palang Merah Indonesia itu sebagai berikut. Nah, apa saja? Yang pertama itu Palang Merah Indonesia itu menggunakan logo yang berlambang palang merah di atas dasar warna putih. Nah, itu tandanya sebagai apa? Sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan-ketentuan penggunaan lambang yang berlaku bagi perhimpunan nasional. Nah, yang kedua itu ada ukuran panjang palang horizontal sama dengan panjang palang vertikal. Dan yang ketiga itu ada tanda palang merah dengan lingkaran bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih. Dan yang terakhir itu atau yang keempat, lingkaran bunga dibuat dengan menggabungkan 5 buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelompok.
Nah, saya ingin bertanya kembali nih kepada Indah, apa saja yang termasuk ke perbendaharaan di Palang Merah Indonesia? Nah, jadi yang termasuk perbendaharaan di Palang Merah Indonesia ini ada uang, barang-barang yang bergerak, dan ada barang-barang yang tidak bergerak. Nah, jadi apa saja barang-barang yang tidak bergerak ini? Nah, barang-barang yang tidak bergerak ini termasuk surat-surat yang berharga yang dimiliki oleh Palang Merah Indonesia. Nah, jadi saya mau bertanya nih sama saudari Eva, coba kamu ceritai sekilas tentang sejarah Palang Merah Indonesia. Nah, jadi gerakan Palang Merah Indonesia ini didirikan pada tanggal 17 September 1945 dengan diketuai oleh Muhammad Hatta. Nah, Palang Merah Indonesia ini sebagai organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. PMI ini sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873. Nah, pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Indonesia Nasional. Nah, jadi saya mau tanya lagi nih sama si Tiara. Ada berapa sih cabang PMI di wilayah Sumut? Nah, jadi Palang Merah yang ada di daerah Indonesia, khususnya wilayah Sumatera Utara itu didirikan tuh pada tahun 1945 hingga pada saat ini. Jadi, Palang Merah Indonesia itu telah berkembang pesat dan memiliki 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 404 markas cabang di tingkat kabupaten dan kota. Tapi khusus wilayah Sumatera Utara itu ada 23 PMI cabang. Nah, di sini saya akan menambahkan, jadi sumber dana dari Palang Merah Indonesia itu diperoleh dari bulanan dana yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia cabang berdasarkan persetujuan pihak berwenang di wilayahnya. Yang kedua itu bantuan atau subsidi pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten ataupun kota. Dan yang terakhir adalah sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha. Oh, seperti itu. Nah, jadi saya ini mau nambahin juga tentang tugas pemerintah yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia ini. Nah, yang pertama ini ada tugas-tugas yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Nah, sebagai lembaga yang menghimpun keanggotaan Perhimpunan Nasional. Nah, jadi tugas kedua ini ada tugas khusus. Tugas khusus ini untuk melakukan tugas pelayanan transfusi dalam berupa pengadaan, pengolahan, dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, satu lagi mau saya tambahkan tentang prinsip bantuan Palang Merah Indonesia ini. Nah, jadi yang pertama ini ada memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata atau berdasarkan konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Nah, yang kedua ini ada bantuan Palang Merah Indonesia bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung atau pelengkap dari bantuan pemerintah. Dan yang terakhir ini ada secara struktural. Nah, Palang Merah Indonesia ini memiliki ikatan atau mata rantai organisasi pendukung atau pelengkap dari tingkat pusat menjadi tingkat ranting. Nah, berikut adalah struktur dari organisasi Palang Merah Indonesia. Nah, jadi saya juga menambah ini tentang dasar hukum PMI. Jadi keberadaan perhimpunan PMI ini dengan segala aktivitasnya di Indonesia mendapatkan pengakuan melalui dari 5 pengakuan, yaitu yang pertama keputusan Presiden Kepres atau RIS nomor 25 tanggal 16 Januari 1950 yang menunjukkan Perhimpunan Palang Merah Indonesia ini sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Konvensi Geneva yang pada tahun 1864, 1906, 1929, 1949. Yang kedua, keputusan Presiden Kepres nomor 246 tanggal 29 November 1963. Yaitu melalui Kepres ini, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia yang berasaskan pri kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Yang ketiga itu Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 023
Birhub 1972. Yang berdasarkan peraturan ini, Palang Merah Indonesia mendapatkan menyelenggarakan pertolongan pertama maupun menyelenggarakan pendidikan pertolongan pertama serta dapat mendirikan pos pertolongan pertama itu. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1980. Jadi peraturan ini memberikan tugas khusus kepada Perhimpunan PMI untuk menyelenggarakan upaya kesehatan transfusi darah atau UKTD. Dan yang terakhir itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang seperti yang sudah ditanyakan Tiara tadi, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Kepres RIS nomor 25 tahun 1950. Namun pada perkembangannya, AD atau RT ini dapat disempurnakan oleh Musyawarah Nasional PMI. Seperti yang saya sampaikan juga tadi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI itu diantaranya mengatur tentang nama, waktu, status, dan kedudukan, asal dan tujuan, prinsip dasar, lambang dan logo, pelindung keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, perbendaharaan, maupun pembinaan. Demikian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan ke Tiara. Nah, ternyata Palang Merah Indonesia itu berasaskan Pancasila. Jadi tujuannya itu adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Nah, itulah podcast kami tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Mungkin teman-teman bisa melihat podcast kami ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.